Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia hingga akhirat dan kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam memahami materinya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari di bab 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menulis nomor urut secara otomatis pada Microsoft Excel. Kemudian yang kedua yaitu mengurutkan data atau sort. Hari ini kita akan mempelajari tentang memilih data atau filter. Baik, langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Di sini sudah Pak Wajar siapkan untuk data yang akan kita filter. Baik anak-anak, untuk filter sendiri nanti bisa kalian baca di buku LKS halaman 56. Di situ akan ada pembahasan terkait materi filter. Untuk saat ini kita praktekkan dulu tentang cara penggunaan filter agar nanti anak-anak tidak bingung dalam memahami materi tentang filter. Baik, yang pertama, kalau ingin memfilter data berarti kita harus menyeleksi dulu data yang akan kita filter. Contohnya di sini ada data siswa kelas 6A. Di sini ada kelas, nama, nomor induk sekolah, jenis kelamin, NISN, tempat, tanggal lahir, usia, agama, hingga alamat. Maka sekarang kita filter terlebih dahulu untuk data ini ya, yang akan kita cari dengan cara menyeleksi di blok kolom yang akan kita filter. Kemudian setelah di blok maka kita langsung menuju ke menu data. Di sini ada home, insert, backlight, formulas, kemudian data. Kita klik. Di sini ada bagian sort and filter. Karena kita ingin memfilter data maka kita langsung klik filter. Atau kalau menggunakan keyboard, perintah melalui keyboard itu bisa Ctrl Shift plus L. Jadi Ctrl dulu ditekan, kemudian Shift, kemudian L. Setelah kita ini aktif ya, kalau sudah ada warna hijaunya seperti ini berarti aktif. Maka bisa kalian lihat ya, setelah menu filter aktif maka di sini akan muncul panah-panah kecil di ujung pojok kanan bawah. Bisa diperhatikan ya, bedanya kalau filternya tidak aktif maka tidak ada panah kecil, tapi kalau sudah aktif maka akan muncul panah kecil. Oke, sekarang kita praktikkan filter itu fungsinya untuk apa. Kalau dimulai dari kelas, karena kelas ini pilihannya hanya kelas 6A, maka di sini yang muncul juga hanya kelas 6A. Maka ini tidak bisa difilter karena sudah hanya satu jenis. Langsung kita oke. Sekarang kita pilih yang dua jenis saja. Contohnya jenis kelamin. Di sini ada dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan, L atau P. Jika kita ingin memilih laki-laki maka kita hilangkan dulu select all-nya di sini. Kita hilangkan, kemudian kita pilih laki-laki saja yang dicentang. Kemudian langsung di oke. Oke, bisa diperhatikan ya, di sini yang keluar hanya datanya laki-laki, yaitu sejumlah 10 anak. Ya, kemudian kalau kita ingin memilih perempuan, caranya juga sama seperti tadi, yaitu kita hilangkan untuk yang laki-laki, kemudian kita langsung pilih perempuan. Kalau sudah kita oke. Oke, sudah ada 8 anak yang muncul. Mudah ya untuk filter dari dua jenis pilihan. Kita munculkan dulu semuanya untuk mengembalikan seperti semula. Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian kalau lebih dari dua jenis maka kita pilih yang tempat lahir ya. Tempat lahir di sini akan ada banyak pilihan, ada Jombang, Lumajang, Malang, Sidoarjo, dan Surabaya. Kita bisa melihat anak kelas 6A yang lahirnya di Jombang itu ada berapa anak. Oh, ternyata hanya ada
1 anak. Kelas 6A yang lahirnya di Lumajang ada berapa anak? Masih 1 anak. Kemudian untuk kelas 6A yang lahirnya di Sidoarjo ya, karena mayoritas mungkin. Oh, di sini sudah muncul, yaitu ada 10 anak. Yang lahirnya di Surabaya ada 5 anak. Jadi itu ya fungsi dari filter untuk memudahkan kita dalam memilih atau mencari data. Oke. Kalau digolongkan pada usia, maka di sini juga sama seperti tadi. Yang usianya 12 tahun itu berapa anak? Akan muncul seperti ini, ada 13 anak. Yang usianya 13 tahun, maka hanya 1 anak. Ya, ini adalah cara memfilter ya, atau memilih data sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan kita dalam mencari data. Oke, sekarang kalau kita ingin mengurutkan data seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah Pak Jar jelaskan, jika ingin mengurutkan data, misalnya di sini karena ini fokus pada usia siswa, maka kita langsung ke di sini bisa menggunakan ascending, sort smallest to largest, atau yang descending, sort largest to smallest. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Jika sudah kita klik, maka jangan lupa ini harus kita pahami. Kalau expand the selection, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ini fungsinya untuk apa? Mengajak data yang ada di depan atau di belakangnya. Jadi kalau continue, ini hanya data ini saja yang akan urut. Jadi angkanya saja ya, 11, 11, 11, 12, 12, 13. Maka ini kurang tepat. Kita Ctrl Z atau klik undo. Oke. Kalau ingin mengurutkan, maka semuanya harus diajak. Nama, NIS, kemudian NISN, dan lain-lain itu harus diajak. Maka dengan cara klik expand the selection. Oke, maka di sini akan urut ya. Jadi sesuai dengan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, mudah ya. Kalau ingin mengurutkan sebaliknya dari yang tertua hingga yang termuda, maka klik Z to A. Ini jangan lupa diajak untuk semua datanya, expand the selection. Oke, akan muncul data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, mudah ya anak-anak untuk memahami materi filter. Dan ini adalah materi terakhir pada mata pelajaran TIK. Berarti minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian harian yang ketiga ya. Untuk materinya bisa dipelajari pada 2 pertemuan ini. Ada apa kemarin? Yang pertama adalah menulis nomor urut secara otomatis pada Excel, kemudian mengurutkan data atau sort, dan yang terakhir yang barusan kita pelajari yaitu memilih data atau filter. Itu silakan dipelajari lagi. Kalau masih lupa bisa dilihat lagi videonya, linknya bisa diklik untuk persiapan penilaian harian yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga Allah memudahkan kalian untuk memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.